Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa di slide yang ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali di materi yang akan saya sampaikan, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, baiklah. Sekarang kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang memiliki arti beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang keempat. Kitab-kitab suci merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, di dalam agama Islam memiliki 4 kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya, dan akan kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nama kitab dan Nabi yang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci para rasulnya. Setiap kitab memiliki nama dan diwahyukan kepada rasul-rasul tertentu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Ini dia, di sini sudah ada. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab penyempurna yaitu Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kita bisa tahu dan paham bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada Rasulnya itu sudah ada ketentuannya. Dan dalam agama Islam memiliki 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Next, kita akan belajar tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah anak-anak ibu sekalian yang berbahagia. Untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, kita perlu meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar wahyu dari Allah. Kita juga harus meyakini isi kitab tersebut dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah mempercayai bahwa kitab-kitab Allah adalah kitab suci. Kitab tersebut harus kita yakini bahwa kitab suci adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara beriman bagaimana? Menerima isi kitab suci tersebut ya, anak-anak ibu sekalian. Kita harus menerima isi kitab suci dengan sepenuh hati dan tidak meragukannya. Dan yang terakhir, mengamalkan isi kitab suci, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Dibaca, dipahami, dan diamalkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Oke, baik, slide selanjutnya. Adalah bagaimana dan apa keutamaan beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah serta mendapat ketenangan jiwa. Oke, ada 3 fase. Yang pertama, mendapat ridho Allah. Yang kedua, mendapat petunjuk dan hidayah. Yang ketiga, mendapat ketenangan jiwa. Setelah kita mendapat ridho Allah, bahwa beriman adalah salah satu beriman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman, maka kita wajib mengimaninya agar kita mendapat ridho Allah. Di samping itu kita akan mendapat petunjuk dan hidayah, bahwa kitab-kitab Allah memberikan petunjuk, pedoman, perintah, bahkan larangan, bahkan diterangkan di dalam kitab Al-Quran adalah ada balasan. Semuanya jelas di sana. Setelah kita beriman, setelah kita mengetahui keutamaannya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dengan beriman kepada kitab Allah, maka hati kita menjadi tenang. Oke, setelah kita menjadi tenang, lanjut.
Oke, yang terakhir adalah mempelajari kitab-kitab Allah. Yang pertama dengan cara membaca kitab-kitab Allah, dibaca secara rutin dalam kehidupan sehari-hari agar mudah memahaminya, dibaca tidak hanya sekedar membaca, tapi dibaca dan dipahami maknanya, baik dari cara membaca makhrijul hurufnya, tajwidnya, bahkan maknanya. Atau yang kedua dengan cara bagaimana kita kalau tidak bisa membaca Al-Quran, kita mendengarkan, mempelajari kitab-kitab Allah dengan cara mendengarkan, mencari ceramah dari ulama yang kredibel, mencatat poin-poin penting dari ceramah tersebut tentang bagaimana sejarah, makna, tujuan kitab-kitab Allah diturunkan kepada manusia. Terakhir, mengikuti pengajian, mencari pengajian yang membahas kitab suci yang tidak ada unsur radikalisme, dan kita berdiskusi kepada teman-teman sejawat agar untuk memahami dan memperdalam kitab-kitab Al-Quran. Bagaimana anak-anak ibu sekalian? Apakah sudah paham? Demikianlah poin penting dalam kita mempelajari kitab-kitab Al-Quran. Selanjutnya, manfaat mengamalkan kitab-kitab Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Al-Quran, yaitu dengan cara hidup lebih bermakna. Akan lebih bermakna hidup kita setelah kita mengamalkan Al-Quran. Hidup bermakna dan terarah, terhindar dari dosa. Kitab suci mengajarkan kita untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Kebahagiaan dunia akhirat merupakan janji Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, terutama mengamalkan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau sekarang kita sudah disempurnakan dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi salah satu pedoman hidup manusia untuk bahagia di dunia dan akhirat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Baiklah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan membaca doa. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dengan sedikit moto, hargailah waktu yang kamu miliki karena ia adalah waktu sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.